berjumpa lagi udah. Oke, selamat berjumpa lagi ya. Hari ini kita akan membuat roti khas untuk Natal, yaitu stollen ya. Dimana ya, sini ada tepung terigu ya. Tepung terigu ini ada 275 gram ya. Kemudian ada di sini ada dry cranberry, ada dry raisin ya. Kemudian ada dry mixed fruit ya. Ini saya pakai sukade nih ya, sama orange peel ya. Kemudian saya ada telur 1 pieces ya. Tadi orange peel itu sama sukade itu 125 ditambah dengan 25 gram ya orange peel, itu jadi 150. Kemudian ini 50 gram ya. Kemudian ini dry cranberry ini saya kasih 25 gram. Kemudian ada almond slice ini 50 gram. Kemudian ada fresh milk ya 120 gram. Kemudian ada gula 50 gram. Kemudian ada cardamom powder, ini kapulaga ya, kapulaga bubuk tadi ditumbuk tadi ini ya, itu 1 gram. Kemudian ada cinnamon powder 1 gram, cinnamon powder 3 gram ya, cinnamon powder itu ya. Kemudian ada yeast di sini 8 gram. Kemudian ada butter ya 50 gram. Kemudian ada garam nih ya, garam 2 gram ya. Nah, kemudian di sini saya akan larutkan ya. Kita akan campur aja. Ini ada simple sirup, dimana simple sirup itu 100 gram air ditambah dengan 50 gram gula ya. Kita campurnya di sini ya. Nah, ini kita campur supaya dia terendam ya. Nah, ini bagusnya dicampur sehari sebelumnya nih, bagusnya. Nanti akan kita saring ya buah-buahannya. Kemudian kita tambahkan sedikit vanila ya, vanila. Nah, ini kita boleh juga menambahkan orange juice ya, orange juice juga boleh. Nah, kita tambahkan vanila ya. Nah, ini kita mix ya jadi satu. Kemudian buah-buahan kering juga boleh kita masukkan ke sini semua ya. Nah, ini buah-buahan kering lain masukkan di sini. Nah, ini kita simpan. Ini baiknya adalah sehari sebelumnya atau enggak seminggu sebelumnya kita buat ini ya. Nah, ini kalau memang ibu-ibu atau bapak-bapak teman-teman sekalian mau pakai minuman juga boleh ya. Pakai Kiehl's boleh, kalau enggak Cointreau, kalau enggak pakai Grand Marnier minumannya ya. Oke, ini kita diamkan kurang lebih. Ini baiknya adalah minimal dia 1 jam. Oke ya, setelah 1 jam ya kita langsung bikin aja nih ya. Ini tepung terigunya ya. Kemudian kita masukkan semua bahan-bahan ya, kecuali garam dan mentega ya. Nah, kita aduk ya. Kemudian kita masukkan air susunya sedikit demi sedikit ya. Kita uleni sampai kalis.
Setelah dia rata, baru kita masukkan garam. Ya. Nah, ini ya. Ya, kita uleni ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah rata baru kita masukkan garam. Ya, untuk susunya ataupun air disesuaikan ya. Kalau memang rasa udah cukup, nggak usah semuanya susunya. Ya. Nah, ini kita uleni sampai kalis. Ini boleh disaring ya? Boleh disaring ya? Pastikan mejanya udah bersih. Nanti kan ini. Nah, baru setelah dia hampir kalis, masukkan menteganya ya. Kemudian diuleni kembali. Ini ya, terus diuleni sampai dia kalis ya, sampai kalis. Kemudian baru kita masukkan buah-buahan dan juga kacangnya ya, seperti itu. Nah, ini ya. Lalu kita banting-banting. Ya. Ini bagus sekali nih tuh, adonannya sudah kalis ya. Lalu saya masukkan ini dia. Ya. Kita campur setelah kalis seperti ini ya. Ini udah bagus nih ya. Nah, ini kita campur, udah bagus. Kita campur ini ya, ini cinnamon powder ya, kemudian cardamom powder atau kapulaga, kemudian kacang ya, kemudian buah-buahan ya. Kalau teman-teman pakai buah-buahan yang impor itu boleh juga ya, pakai buah-buahan yang impor ya. Ini kita campur jadi satu semua ya. Kalau memang kurang tepung, boleh saya tambahkan tepung ya.
Nah, ini seperti ini nih, teman-teman ya. Nah, seperti ini buah-buahannya sudah dicampur bagus ya, dicampur rata buah-buahannya. Ya. Nah, udah seperti ini ya, kita akan simpan dan akan kita diamkan ini kurang lebih selama 20 menit ini ya. Nah, kita simpan selama 20 menit. Oke. Ini kita simpan ya di dalam wadah, dan boleh juga di kasih plastik cover ataupun kasih lap yang lembab. Kita membuat fillingnya dulu ya. Ini almond powder. Ini almond powder yang saya campur dengan kacang tanah ya, atau peanut. Kemudian di sugar, ya, pastikan semuanya menjadi larut. Nah, kemudian egg white ya, boleh juga egg, boleh white ya. Ini jadi nih ya, ini almond pasta, almond paste ya, seperti ini ya. Mengembang ya, kita potong sesuai sama kebutuhan ya. Nah, sesuai sama kebutuhan kita bisa bagi menjadi 3 atau menjadi 2, itu sesuai sama kebutuhan. Ini saya mau bagi 3 nih ya, satunya 350. Berarti satunya 330. Nah ya, kita lihat 330 ya. Nah, ini kemudian kita buatin kembali ya. Kita bulatkan kembali. Ini kita diamkan selama kurang lebih 20 menit lagi ya. Kita tutup dengan plastik ya, agar permukaannya tidak kering ya. Nah, ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan fillingnya ya. Saya mau kasih 60 gram fillingnya setiap adonan, 60 gram ya, 60 gram.
Kalau memang mau piringnya lebih banyak boleh ya. Nah ini piringnya. Ya. Ya, kita bisa dapat 3 ataupun dapat 4 ya. Tapi kalau misalnya kita mau lebih banyak, ini piringnya juga kita bisa gunakan untuk keperluan yang lain. 10 menit ini kita isi ya. Ini seperti ini ya. Nah ini boleh kita ambil yang kecil, yang besar juga ya. Lagi ini yang langsung kita taruh di tray ya. Ini yang ditaruh ya seperti ini. Kemudian kita proofing selama kurang lebih 35 hingga 45 menit. Ya, seperti itu ya, kita proofing selama 45 menit. Ya, 35 hingga 45 menit. Ya, setelah 25 sampai dengan 35 menit ya. Ini 35 menit nih. Teman-teman ya, bisa kita langsung panggang. Oke, kita panggang dengan suhu 190 sampai dengan 200 derajat. Ya, kita bisa poles dulu ya dengan susu ya. Nah, kita poles dulu dengan susu. Nah, tadi kembali kuasnya. Susu kita buat polesan boleh nih. Ya, bisa susu tadi kita buat polesan agar dia lebih lembab. Ya. Bisa susunya tadi kita buat polesan ya. Ya, oke. Nah, kita langsung masukkan ke dalam oven dengan suhu 200 derajat selama kurang lebih 25 menit. Ya, oke. Setelah 25 menit ya, 25 menit ini dengan api 180 derajat hingga 200 derajat ya. Ini stolnya sudah jadi nih ya. Kita lihat dulu bawahnya ya. Ya ini sudah cukup ya, matang ya. Oke, kita angkat. Butter cair nih, masih panas nih. Butternya panas sekali nih. Butter cair. Ini boleh juga direndam nih pakai butter nih. Ya. Si stolonnya bisa direndam dengan butter. Tapi kalau di sini kita nggak usah rendam, kita kuas saja ya. Kita balur stolonnya ya. Minyaknya panas sekali nih.
kasih dusting. Sugar dusting ya, bukannya icing sugar tapi sugar dusting. Ya, seperti ini. Oke. Ini selera ya. Kalau memang nggak suka terlalu banyak, pasti. Ya, inilah teman-temannya semua. Ini adalah Christmas item, yaitu stollen. Ini adalah jenis roti yang biasa disajikan pada saat Natal. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman semua yang telah mengikuti dari awal hingga akhir. Terima kasih, jangan lupa subscribe, ya, like and subscribe agar bisa mengikuti terus menu-menu selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.